Ya, dan mudah-mudahan ini harusnya ada yang menulis karena Pak Kepala Sekolah itu suka menulis. Oleh karena itu nanti harus kita tulis tentang bagaimana berdirinya SMK ini karena ini sangat syarat dengan cerita. Nah, Ibu Hadi ini juga ya selalu mondar-mandir menjadi supirnya Pak Hadi waktu itu. Jadi kalau pada umumnya supir itu lelaki, tapi ini supirnya istrinya. Karena Pak Hadi ini termasuk orang yang suka lelah. Kalau sudah habis bekerja keras biasanya langsung menyerah. Nah, ini istrinya lah yang mendukung. Nah, terus di sini ada Pak Mas Hari, mana Mas Hari? Harinya lah, itu adalah orang lama itu, wajah yang masih saya ingat karena Mas Hari ini sejak masih di sini alang-alang ya Pak Hadi ya, nanti dikoreksi saya ya karena udah umur ini makin menua jadi banyak yang lupa. Nah, terus ada bekas pacar saya yang juga dulu selalu bolak-balik gitu di sini ya, Bu Gita. Nah, ini memperkenalkan diri Bu Gita. Nah, itu. Nah, terus juga di sini ada adik saya yang dulu juga ikut terlibat di setiap kali ada musibah ya di banyak tempat di Indonesia ini. Ya, sampai Aceh ya, Padang, terus kemudian tentu di Jogja ini. Nah, yang sebelah kanan saya ini saya mau kenalkan, ini teman dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Cocok ini kan? Ya, Pak Taufik gitu. Nah, kenapa beliau saya undang ke sini dan di sini ada stafnya, ada semua teman-teman, Pak siapa namanya? Pak Anggil, terus tadi ada satu lagi, Pak, cuma berdua. Oke. Nah, ini nanti kita apa yang bisa dilakukan gitu loh, Pak. Nah, kemudian ini pasukan dari Banjarnegara. Nah, ini Mas Riza, ini teman sebenarnya alumni UGM Elektro, tetapi sekarang mengembangkan pemberdayaan masyarakat mokaf ya. Pengolahan mokaf ya dan sudah ekspor. Nah, ini kemarin baru saja pameran ya di mana Mas? Ya di Jerman ya, dan alhamdulillah produk Pak Riza ini dengan seluruh teman-teman ini sudah diperkenalkan di sana. Terus ada Mas Holis. Nah, Mas Holis ini guru sebetulnya, tetapi juga punya sekolah sepak bola, gitulah. Dan ini kita sedang berupaya keras bagaimana wilayah di tempat Pak Holis berada itu tumbuh ya, kesebelasan. Ada berapa Mas semua? Udah? Ada 100 lebih. Nah, itu juga hal yang sangat menjanjikan. Nah, terus kemudian ada Mas Maman. Nah, Mas Maman ini adalah juga sarjana pendidikan sebetulnya. Tapi saya mengenal beliau itu karena Pak Maman itu koordinator peternak kambing perah. Dan ini anggotanya ada sekitar 600 ya, 600. Dan ini kita sedang upaya mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus menyelamatkan lingkungan, yaitu DAS. Nah, ini makanya Pak Taufik ada di sini, daerah aliran sungai. Kita memfokuskan diri pada Sungai Serayu. Nah, ini Mas Hendra ini sebetulnya ahlinya itu drone. Jadi setiap kali kita datang biasanya membawa drone, tapi kali ini enggak ya Pak? Nggak bawa ya? Nggak bawa. Nah, itu semuanya itu diabadikan ya dengan kamera. Kira-kira gitu. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ya? Dari kita memperkenalkan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya kesini itu saya mau menangis karena ada sejarah panjang kenapa SMK ini didirikan. Ini betul-betul baru ya Pak. Tahun berapa dulu Pak Hadi? 2007. Jadi ini belum ada SMK-nya sebetulnya waktu itu. Nah, waktu habis Aceh ya, saya datang ke sini karena ada bencana berikutnya, yaitu bencana di Yogyakarta ini pada saat itu. Dan pada saat itu sama sekali kita tidak terpikir tentang sekolah karena baru awal-awal datang adalah kami
mendatangkan semua relawan, dokter, perusahaan-perusahaan datang ke sini untuk membantu yang terkena musibah, melakukan penanganan emergency. Nah, yang kita lakukan, kita masih ingat punya posko di mana Pak Hadi? Bantul, Sewon ya? Di Sewon itu punya kementerian, benar? Iya kan, Kementerian Pertanian. Ya, Kementerian Pertanian. Nah itu posko kita waktu ada bencana gempa. Nah kami di sini selain melakukan rescue, jadi ada yang patah tulang, ada yang, pokoknya luar biasa, ambulan keluar masuk gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih teringat ya, berapa tahun lalu itu berarti ya Pak Hadi ya? 2007, sekarang 2006 Pak. Peristiwa itu 2006. Oh 2006. 26 Mei Pak. Ya, dan sekarang 2003. Jadi berapa tahun? 18 tahun. 17 tahun. 17 tahun ya, lama juga ya. Luar biasa. Nah, jadi pada saat itu setelah periode emergency terlalui, baru kami bergotong royong membuat rumah-rumah. Saya masih ingat Pak Hadiri nyari bambu sampai ke Kebumen, kemana lagi, Banyumas, ke Pangandaran, karena orang Jogja itu, orang Bantul itu gotong royongnya itu luar biasa, berbeda dengan banyak tempat ya, sehingga kami cuma memodali bambu, terus kemudian ada yang untuk transportasinya, yang roda 2 itu gerobak ya, terus kemudian gedek ya, terus kemudian orang berdatangan, kita membuat kelompok-kelompok, terus kemudian membuat tempat-tempat emergency, terus kita membangun dapur gotong royong ya Pak, jadi semuanya itu makan ditanggung, jadi ibu-ibu semua masak, bapaknya yang mendirikan rumah, kira-kira gitu ya, rumah sementara tentu. Dan dari situ saya pertama kali mengenal istilah kotangan. Ya, karena rumahnya kayak kutang, gitu kan? Rumah bawahnya saja, ya, kemudian atasnya gede, bawahnya itu di tembok gitu. Nah, nanti aja Mas, siapa? Sebagian jangan bawa sana satu. Ya. Snacknya yang sana. Bawa ke sana. Yang situ ya. Mas. Snacknya tuh bawa sana satu biar. Biarin aja di sini supaya dia dengerin saya, nanti dia makan. Sampai